Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi inovatif dalam pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab di MI, yakni mufradat dan qawaid. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan pada pembelajaran qawaid saja. Baik, sebelum saya presentasi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latifatun Nisa dengan nomor NIM 0603072322 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran bahasa Arab SDMI yang diampu oleh Bapak Dr. Taufik Siroj MPD. Pertama yang akan saya jelaskan yakni adalah strategi inovatif berbasis media digital dalam pembelajaran qawaid di MI. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari media digital. Yang kedua, macam-macam dan fungsi dari media pembelajaran digital. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari penerapan media pembelajaran digital dalam pembelajaran qawaid di MI. Media pembelajaran digital merupakan media pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan pada zaman saat ini dalam pembelajaran. Pembelajaran digital sebagai alat yang dapat mengaktifkan peserta didik untuk mengasah kemampuan sesuai zaman dan dirancang untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam mengembangkan daya nalar kritis dan memecahkan masalah melalui kolaborasi dan komunikasi. Yang kedua yakni ada macam-macam dan fungsi media digital dalam pembelajaran qawaid di MI. Ada beberapa aplikasi inovatif yang dapat digunakan pendidik atau guru sebagai media pembelajaran untuk mengajar qawaid di MI, yakni meliputi aplikasi Quizzes, Canva, YouTube, dan Kahoot. Selanjutnya yakni ada fungsi beberapa aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Canva. Nah, Canva ini berfungsi untuk membuat desain visual yang menarik untuk materi qawaid. Nah, jadi para guru bisa memanfaatkan aplikasi Canva ini untuk membuat desain visual yang semenarik mungkin pada materi qawaid, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan agar lebih semangat pada pembelajaran qawaid di kelas. Yang kedua yakni ada aplikasi YouTube yang menyediakan berbagai sumber audiovisual yang dapat membantu dalam pembelajaran qawaid. Nah, para guru bisa mengambil video-video pembelajaran yang ada di YouTube untuk ditampilkan kepada peserta didik di kelas terkait materi qawaid. Selanjutnya yakni ada Kahoot. Kahoot dapat membantu siswa mengingat dan memahami konsep qawaid dengan lebih baik melalui kuis interaktif. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk asesmen pembelajaran juga ya. Guru bisa mengecek pemahaman siswa terkait materi qawaid lewat kuis-kuis yang ada di aplikasi Kahoot ini. Selanjutnya yakni ada aplikasi Quizzes yang berfungsi sebagai alat evaluasi pembelajaran dengan membuat soal-soal seperti pilihan ganda, kotak, centang, esai, survei atau pretest dan post-test. Nah, para guru bisa memanfaatkan aplikasi Quizzes ini untuk mengecek pemahaman peserta didik terkait materi qawaid yang sudah para guru jelaskan di kelas. Selanjutnya yakni ada kelebihan dan kekurangan dalam penerapan media pembelajaran digital di pembelajaran qawaid MI. Untuk kelebihannya, yakni yang pertama adalah memudahkan guru dalam menyampaikan materi sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, materi pelajaran menjadi lebih menarik, mudah difahami, dan materi sulit menjadi mudah dan menyenangkan bagi peserta didik, serta sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif dengan memadukan teks visual, audio, dan animasi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yakni kekurangan dalam penerapan media pembelajaran digital pada pembelajaran qawaid di MI. Yang pertama yakni proses pengembangan media yang terkadang memakan cukup banyak waktu. Yang kedua, membutuhkan biaya yang relatif tinggi dalam pengembangan program-program aplikasi. Dan yang terakhir, keterbatasan akses internet di beberapa area, terutama di area sekolah. Untuk pembahasan yang kedua yakni ada strategi induktif atau istiqroi dalam pembelajaran qawaid di MI.
Di sini saya akan membahas terkait definisi strategi induktif atau istiqroi. Yang kedua, langkah-langkah penerapan dari strategi induktif atau istiqroi dalam pembelajaran qawaid DMI. Dan yang ketiga yakni kelebihan dan kekurangan strategi induktif atau istiqroi dalam pembelajaran qawaid DMI. Metode induktif atau al-thariqah al-istiqroiyah merupakan metode yang mengacu pada penyajian contoh-contoh terlebih dahulu. Baru kemudian dari contoh-contoh tersebut ditarik kesimpulan kaidahnya. Nah, agar lebih paham seperti apa metode induktif atau metode istiqroiyah, yakni yang pertama ada langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah metode induktif, yang pertama yakni guru memasuki kelas, kemudian memulai pembelajaran dengan menentukan tema atau topik pembelajaran. Yang kedua, kemudian guru menyajikan berbagai contoh teks atau kalimat yang terkait dengan tema yang akan dibahas. Yang ketiga, guru meminta kepada peserta didik supaya bergantian membaca kalimat atau contoh yang disajikan oleh guru. Yang keempat, setelah merasa cukup, guru memulai menerangkan suatu kaidah yang ada pada kalimat atau contoh yang terkait dengan tema yang akan dibahas. Yang kelima, guru bersama peserta didik menyimpulkan atau merangkum kaidah tersebut, lalu meminta peserta didik supaya mengerjakan soal-soal terkait materi qawaid yang sudah disampaikan oleh guru tadi. Yang terakhir yakni ada kelebihan dan kekurangan dari penerapan strategi induktif atau istiqroiyah dalam pembelajaran qawaid DMI. Yang pertama yakni ada kelebihan dari metode ini, yakni siswa merasakan korelasi atau hubungan yang kuat dengan bahasa Arab yang sedang dipelajarinya dan mampu membandingkan ciri-ciri khusus i'rab dalam teks-teks bacaan lain. Dan kelemahan untuk metode ini yakni guru dibebani membuat bagian satuan pelajaran yang tidak memperlihatkan uslub-uslub, bahkan yang dianggap baik dari semula, yang terkadang para guru terpaksa memperpanjang bagian-bagian tersebut sampai mampu memaparkan contoh seluruh aspek qawaid. Baiklah, itu tadi yang dapat saya jelaskan terkait strategi inovatif dalam pembelajaran unsur-unsur bahasa Arab DMI terkait materi qawaid. Apabila ada banyak kekurangan yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.